Halo Sobat Wawasan Musik, konten kali ini kita akan membahas tentang John Bonham, drummer dari salah satu band rock legendaris Inggris, Led Zeppelin. Biografi John Bonham oleh Bruce Eder. Drummer John Bonham sering disebut dengan nama panggilannya, Bonzo, adalah salah satu drummer paling penting dan berpengaruh di tahun 1960-an dan 70-an, sebagai anggota Led Zeppelin. Ia juga seorang superstar bonafide selama dekade terakhir hidupnya, bersama dengan Ringo Starr of The Beatles, Charlie Watts dari Rolling Stone, Keith Moon The Who, dan Ginger Baker, salah satu drummer paling terkenal di musik rock. John Henry Bonham lahir di Redditch, Inggris, pada tahun 1948. Dia adalah seorang drummer alami, peka terhadap ritme sejak usia dini. Dia memukul panci dan wajan di dapur orang tuanya, dan membuat drum kit pertamanya dari wadah sisa dan kaleng kopi ketika dia berusia 5 tahun. Pada usia 10 tahun dia telah bermain menggunakan drum sungguhan, dan kemudian set kit drum bekas yang dibelikan ayahnya untuknya. Seperti banyak pemain drum dari generasinya, kesadaran bermusik Bonham melampaui drummer rock and roll idolanya termasuk ikon perkusi seperti Gene Krupa dan Buddy Rich. Dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya di Birmingham, Inggris, dan meninggalkan sekolah pada pertengahan masa remajanya, sekitar tahun 1964, dan untuk sementara waktu bekerja untuk perusahaan konstruksi saudaranya. Dia bermain di band pertamanya Terry Webb and the Spiders, pada tahun 1964, kemudian dia bekerja dengan banyak band, sebagian besar berbasis di Birmingham, termasuk Blue Stars dan Senator, di antaranya yang terakhir melihat beberapa kesuksesan dengan single berjudul Sis Amot. Bonham sudah menjadi pemain yang sangat kuat, dan memiliki reputasi yang berkembang di Midlands sebagai salah satu drummer paling keras dalam bermusik. Pada pertengahan 60-an, ia telah membentuk grupnya sendiri, A Way of Life, bersama dengan basis Dave Peck, yang kemudian menjadi anggota kunci Fairport Convention dan Jethro Tull. Namun setelah beberapa bulan, Bonham pergi, grup berlanjut tanpa dia untuk sementara waktu, sementara Bonham bergabung dengan band berbasis blues bernama Crawling King Snakes, yang menampilkan penyanyi utama bernama Robert Plant. Keduanya menjadi teman, dan Plant sangat mengagumi permainan Bonham. Bonham mendapati dirinya sebagai salah satu drummer tanpa tanda tangan yang paling diminati di Inggris, dan setelah kembali sebentar ke A Way of Life, ia kembali bekerja dengan Plant, kali ini dalam grup baru bernama Band of Joy, yang sejarahnya mencakup serangkaian demo yang tidak memberi mereka kontrak, dan serangkaian pertunjukan yang dibuka untuk penyanyi folk and blues Amerika Tim Ross. Grup itu berpisah, tetapi ketika Ross kembali ke Inggris untuk tur lain beberapa bulan kemudian, dia mengundang Bonham untuk bermain di bandnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, gitaris Jimmy Page, seorang sesionman lama yang telah bermain dengan Yardbirds selama hampir 2 tahun, sedang dalam proses merakit band baru dari grup terakhir, yang telah berpisah pada musim semi 1968. Page dan basis Chris Dreya memiliki nama Yardbird dan serangkaian pertunjukan di Skandinavia yang mereka kontrak untuk bermain. Page bermaksud untuk memenuhi kewajiban tersebut, tetapi dia memiliki lebih banyak pemikiran untuk band baru yang sudah dia putuskan untuk disatukan. Dia menyadari bahwa Yardbird dan suara yang mereka hasilkan telah berjalan sejauh yang mereka bisa secara komersial, dan dia bertekad untuk membawa usaha musik baru ini ke tingkat berikutnya dan seterusnya. Dia meminta Chris Dreya ke dalam formasi baru, dan menginginkan Terry Reid sebagai penyanyi utama, tetapi Reid menolak tawaran itu, malah merekomendasikan Robert Plant, yang menerima tawaran Page. Sekitar waktu ini, Dreya yang telah bersama band sejak 1963 memutuskan bahwa ia tidak ingin melanjutkan sebagai musisi, tetapi lebih memilih untuk mengejar karir di bidang fotografi, sebagai gantinya. Page merekrut sesama musisi sesi veteran John Paul Jones. Itu membuat posisi drummer kosong. Page telah memikirkan beberapa musisi terkenal sebagai drummer yang mungkin untuk band, termasuk B.J. Wilson dari Procol Harum, sesionman veteran Clem Katini, dan Ainley Dunbar, tetapi Plant mendesaknya untuk melihat Bonham. Page bersama dengan manajer band Peter Grant, menghadiri pertunjukan Tim Ross di Hampstead dan menyukai apa yang mereka dengar, lalu menawarkan Bonham bergabung dengan mereka. Bonham sebenarnya ragu-ragu untuk menerima pada awalnya. Page dan Grant tidak menawarkan banyak uang, dengan banyaknya tawaran lain yang tertarik dengan jasanya, tetapi dia akhirnya datang dan bergabung.
Band Led Zeppelin ini didirikan pada bulan September tahun 1968, dan setelah tur mereka dengan nama New Yardbird, mereka mengambil nama baru pilihan mereka, Led Zeppelin, dan pekerjaan dimulai pada album baru, dengan perbendaharaan baru, di bawah kontrak yang ditandatangani dengan Atlantic Records. Album self-titled Led Zeppelin yang dirilis pada Januari tahun 1969 menunjukkan bagaimana segala sesuatu tentang grup ini ditingkatkan, intensitas nyanyian Plant, jangkauan dan volume permainan Page, serta kedalaman dan kekuatan bagian ritme Jones dan Bonham. Sebenarnya, banyak dari apa yang mereka lakukan bukanlah hal baru. Jeff Beck, pendahulu Page di Yardbird, telah mempelopori suara serupa sebelumnya pada serangkaian single pada tahun 1967 dan album Truth pada musim panas 1968, tetapi Page dan perusahaan memfokuskannya dengan presisi yang lebih tepat. Selain itu, band Beck yang diwakili di Truth telah menjadi sesuatu dari pekerjaan yang sedang berlangsung dengan karya 4 drummer yang berbeda termasuk Katini dan Dunbar, 2 kandidat awal Page untuk tempat itu. Led Zeppelin sepenuhnya terbentuk dan itu menjadi 2 kali lipat di posisi drum. Bukan berarti tidak ada ruang untuk pertumbuhan dan kemajuan. Permainan Bonham sekeras dan sekuat biasanya ketika mereka mulai, tetapi dia mengambil langkah lain setelah tur pertama Led Zeppelin di Amerika Serikat, di mana mereka membuka untuk Vanilla Fudge, drummer mereka, Carmine Appice kemudian menjadi alumni Jeff Beck, membuat Bonham menggunakan drum Ludwig, yang menjadi instrumen pilihannya selama sisa hidupnya. Led Zeppelin II. Album Led Zeppelin pertama dirilis pada awal 1969 dan menduduki puncak tangga lagu, dan Led Zeppelin II, dirilis 8 bulan kemudian bahkan lebih besar, naik tempat nomor 1 selama hampir 2 bulan. Kedua album bersama dengan Led Zeppelin III, yang karena agak lebih eksperimental tidak laku juga, direkam dan dirilis di tengah 30 bulan tur yang hampir konstan, di mana kelompok itu naik dari aksi dukungan ke headliner, dan dari auditorium ke arena. Mereka diidolakan mulai dari pembeli kaset sampai penonton konser dari usia SMP hingga perguruan tinggi sebagai salah satu atraksi musik terbaik di dunia, disejajarkan dengan Rolling Stones dan The Who. Selain itu, karena strategi grup yang hampir seluruhnya menghindari perilisan single, tidak mungkin untuk tidak tenggelam dalam suara total mereka, termasuk permainan Bonham. Jika seseorang memiliki salah satu musik mereka, mereka menjual musik mereka dengan album, dan satu dibeli untuk seluruh paket, bahkan jika minat berasal dari satu lagu, bahkan mungkin salah satu nomor Volkir yang semakin muncul dalam perbendaharaan mereka setelah 2 album pertama. Selama dekade berikutnya, band ini menguasai landscape heavy metal, dan permainan drum Bonham adalah bagian penting dari daya tarik mereka. Permainannya yang paling dasar, dipamerkan pada klasik awal seperti Whole Lotta Love, memiliki kekuatan ledakan yang lebih besar dari kehidupan, bahkan di samping nyanyian Plant dan solo gitar Page, terutama bersamaan dengan karya bass Jones, dan di tahun-tahun berikutnya, ketika ia menambahkan timpani orkestra dan perangkat perkusi lain yang lebih eksotis dan canggih ke dalam susunannya, itu hanya menambah kekayaan pada kekuatan dan artikulasi yang sudah ia pancarkan. Dia sama terkenalnya dengan Page atau Plant, dan hits unggulannya, karya berdurasi 45 menit yang kadang-kadang paling dikenal sebagai Moby Dick, adalah titik referensi musik yang diakui jauh melampaui jajaran penggemar mereka cukup sehingga bisa disindir di This Is Spinal Tap. Dia juga bisa bermain dengan pengekangan yang mengagumkan dan efek yang luar biasa juga, seperti pada Bronze Storm, dan kehadirannya yang lebih berhati-hati pada beberapa materi berbasis rakyat periode menengah, seperti The Rain Song, dari Houses of the Holy, disambut baik. Tapi kebajikan musik Bonham yang luar biasa adalah kekuatan dasarnya. Ginger Baker dapat menghasilkan poliritme yang menggoda dan mempesona pendengar, bahkan di sebelah solo Eric Clapton dan bass gemuruh Jack Bruce Bill Bruford, baik di Yes atau King Crimson atau salah satu band yang mengikutinya, dapat membuat drumnya seperti bernyanyi, dan dengan sangat manis. Pada saat itu, Carl Palmer memancarkan kecepatan yang hampir tidak wajar di belakang perlengkapannya, dan Keith Moon memainkan drumnya seperti orkestra yang mengiringi The Who. Tapi apakah itu bass, simbal bahkan gong simfonik, yang dia tambahkan ke suaranya beberapa tahun ke dalam sejarah band yang dia pukul? Bonham bermain dengan kekuatan sepasang pill driver. Bukan kebetulan dia menggunakan beberapa stick terberat di sekitarnya,
Dan dia tidak pernah melepaskan atribut kekuatan itu, bahkan ketika dia menambahkan drum yang disintesis ke susunan suaranya di akhir 70-an. Di tengah semua kesuksesannya, dan pemenuhan musik dan pribadi yang datang dari bermain di depan penonton seukuran arena dan menjual puluhan juta rekaman, Bonham, sama seperti siapapun di rock and roll, membakar lilin di kedua ujungnya. Selain indulgensi seperti mengoleksi mobil dan sepeda motor sport vintage di waktu luangnya, ia cenderung mendorong dirinya sendiri dengan keras di bidang kehidupan lain. Pada musim gugur 1980, Bonham telah menjadi anggota Led Zeppelin selama belasan tahun dan masih berusia 33 tahun. Dia juga dikenal sebagai pria yang menyukai alkohol. Pada tanggal 24 September dia meninggal dalam tidurnya. Secara resmi band ini tidak pernah bekerja lagi setelah tahun 1980, anggota yang masih hidup pergi ke proyek solo merek. Secara resmi band ini tidak pernah bekerja lagi setelah tahun 1980, anggota yang masih hidup pergi ke proyek solo mereka dan berbagai konfigurasi ulang, sering menghidupkan kembali elemen repertori Zeppelin, dan Page mengawasi remastering akhirnya perpustakaan mereka sepanjang tahun 1990-an. Ada rilis arsip, termasuk beberapa set kotak, satu set pertunjukan BBC, dan koleksi langsung di awal abad ke-21, tetapi kematian Bonham secara efektif merupakan akhir dari band. Namun para anggota yang masih hidup muncul bersama-sama dalam sebuah pertunjukan untuk menghormati peringatan 50 tahun Atlantic Records, dan pada tahun 2007 penampilan Led Zeppelin sekali lagi diumumkan untuk konser yang menghormati memori presiden dan salah satu pendiri Atlantic Records Ahmet Ertegun dengan Jason Bonham putra John sebagai drummer, yang akan berlangsung di London pada November tahun 2007. Inilah sedikit informasi tentang salah satu drummer terbaik dunia yang mempengaruhi banyak musisi dalam bermusik. Sampai bertemu di konten berikutnya, salam wawasan musik.